Selamat pagi, ya nama budaya. Topik hari ini adalah ya kebijaksanaan. Banyak ya kebijaksanaan atau banyak. Itu ya ini ya. Jadi langsung topik aja ya. Di anggota kita ya di Satu Tabaga Sultan. Di situ dijelaskan sama halnya para biku. Di India, taman-taman yang menyenangkan, hutan, padang rumput, dan kolam teratai itu hanya sedikit. Jadi ya, ini dijelaskan oleh Sang Buddha sendiri bahwa apa? Di India, ya taman-taman, ya terus kemudian ya hutan, padang rumput, dan kolam teratai itu sedikit, ya. Ya sedangkan ya medan berbukit, ya tanah dataran sungai yang terisolasi, ya tunggul dan duri, ya serta pegunungan yang terjal itu sangat banyak. Ya, begitu pula makhluk hidup yang bijaksana, cemerlang, pandai dan mampu membedakan apa yang diucapkan dengan baik dari apa yang diucapkan dengan buruk itu hanya sedikit. Jadi zaman Buddha sendiri kita sudah menjelaskan bahwa orang yang bijaksana itu sedikit. Ya, orang yang bijaksana itu sedikit. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, orang bijaksana itu apa sih? Bagaimana sih cara kita tahu? Ya, dan bagaimana cara kita ya memilih guru? Sini ada semua ya kan, lama sudah bersiap mudah-mudahan waktu cukup ya. Ya kalau nggak cukup mungkin ya kesempatan lain atau mungkin bisa ya kontak lama ya untuk ya detailnya. Jadi, nah di sini ya jelas ya bahwa yang orang yang zaman Buddha sendiri orang bijaksana itu sedikit. Ya, nah jadi ya sementara ya makhluk hidup yang tidak berakal, lamban, bodoh dan tidak mampu membedakan apa yang diucapkan dengan baik dari apa yang diucapkan dengan buruk itu sangat banyak. Ya di sini ya di anggota tiga ya satu Tabaga Sutta ya dijelaskan bahwa ya Buddha menjelaskan bahwa yang bijaksana itu sedikit. Dan kemudian kita masuk ke Samyutta Nikaya ya Alamaka Sutta ya. Seseorang yang tekun dan mampu melihat dengan jernih akan memperoleh kebijaksanaan melalui keinginan yang tulus untuk belajar. Jadi bagi kita yang ingin bijaksana, ya kita sering kan selalu dari kecil ya selalu semua mengatakan apa? Ya kamu harus bijaksana, kita harus bijaksana. Tapi cara bijaksana ya, sampai sekarang ya jelas. Di sini siapa yang sudah jelas ya bijaksana itu apa? Ada? Belum ada, ya nggak apa-apa ya kan? Karena di sini penjelasan ada di Sutta. Ya, untuk ya supaya bisa memperoleh kebijaksanaan, ya seorang itu mesti tekun. Ya di situ ya ada jelas kan? Dikit lagi teksnya. Samyutta Nikaya. Ya, di situ ya. Seseorang yang tekun dan mampu melihat dengan jernih akan memperoleh kebijaksanaan melalui keinginan tulus untuk belajar. Jadi, ya mesti ya memiliki keinginan yang tulus ya untuk ya belajar. Ya, ini untuk teksnya itu bisa nanti diminta kepada pengurus pihak sama kita atau mungkin bisa langsung dari nama ya kalau ingin ya untuk PDF ada ya. Nah satu ya kalau pengen ya bijaksana ya satu ya mesti tekun, terus kemudian ya mesti mampu melihat dengan jernih. Melihat dengan jernih itu apa sih ya? Melihat dengan jernih ya, melihat dengan jernih ya, berarti ya melihat ya dengan ya tanpa ada halangan apapun, tanpa bias. Ya simpelnya seperti ini. Ya saat ya kita ya melihat sesuatu ya kejadian, melihat satu kejadian, kita sering sekali ya, kita diingatkan kan, kamu nggak boleh hanya melihat dari satu sisi. Sering gitu, sering kali ya. Nah, sering sekali kita nggak ya pakai ya teori itu kita nggak pakai.
Sering sekali kita hanya melihat dari satu sisi. Dengan begitu, kalau kita hanya melihat dari satu sisi, kita tidak mungkin bisa melihat dengan jernih. Kenapa? Tidak bakal ya mengerti seperti apa kejadian itu sebenarnya. Jelas? Jadi ya, melihat dengan jernih itu berarti harus melihat dari berbagai sisi, karena tidak mungkin hanya ada satu sisi. Ya, tidak mungkin hanya ada satu sisi. Ya, ada yang berantem, ya, ada yang berantem berarti kan minimal masih ada dua orang ya, kalau yang namanya berantem ya. Terus kemudian ya ada kegalauan, ya berarti ya ada apa? Ada diri kita dan ada pengalaman kita dan lain-lainnya yang membuat ya kita galau, ada masalah dan lain-lainnya. Gak mungkin galau tanpa ada masalah, gak mungkin galau ya tanpa ada ya pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan. Jadi banyak sisi. Nah, pada saat pengalaman tidak menyenangkan itu muncul, ya, itu karena apa? Karena ada ya pihak lain. Jadi ya untuk bijaksana dan untuk mampu melihat dengan jernih, kuncinya satu, yakni apa? Harus menyadari apapun itu tidak boleh hanya satu sisi. Jelas? Ya, nah ya sudah ya, satu mesti tekun dan kemudian ya melihat dari banyak sisi, ya, dan kemudian baru ya memiliki apa? Keinginan yang tulus untuk belajar. Kebijaksanaan tidak bisa ya dapat dari hanya membaca ya sutta, membaca parita atau membaca mantra, ya, ataupun ya doa-doa lainnya. Karena di sini ya Buddha sudah menjelaskan apa? Belajar kebijaksanaan ya muncul bukan karena kita mohon, tidak ada dan tidak mungkin. Ya kalian datang ya ke rumah Buddha ya, Buddha yang ngomong ya turunkanlah kebijaksanaan bagi saya, ya, tapi saya nggak mau belajar. Kalau bisa ya lama udah jadi Buddha kapan? Ya nggak bisa. Gak mungkin, gak masuk akal. Ya, kalau bisa, ya, yang naik, ya mereka yang setiap hari doa apa kan, yang mungkin ya sering tiap pagi ada sembahyang atau apa ya, mungkin ya zaman dulu ya itu ya sembahyang tian lah, kong lah, apa gitu kan. Itu kalau bisa ya kan, ya hanya doa terus mungkin bijaksana, kita nggak usah belajar. Ya. Nah jadi ya mesti ya, apa ya keinginan yang tulus untuk belajar. Kebijaksanaan tidak mungkin tanpa belajar, ya, tidak mungkin, ya, jangan harap, ya tidak mungkin. Nah kemudian memiliki keyakinan kepada mereka yang telah mencapai kesempurnaan, ya berarti ya harus ya yakin ya kepada ya Buddha, ya mesti ada keyakinan pada Buddha. Ya, serta meyakini ajaran yang menuntun pada pemadaman mutlak. Ya, jadi ya yakin pada apa? Ya, dharma, pada dhamma. Ya, nah sanggahnya di mana? Buddha dhamma ada, kan sanggahnya di mana? Nanti ada. Ya, masuk ke ya Anguttara Nikaya. Ya. Di tanah Sutta, ya. Jadi, ya, di sini Anda dapat mengetahui kebijaksanaan seseorang melalui apa? Diskusi. Jadi kebijaksanaan, ya kan apa? Disuruh untuk kalau mau bijaksana, mesti belajar. Nah, cara belajar itu mesti bagaimana? Ya, pertama, ya, mau tahu orang ini bijaksana atau tidak bijaksana, itu harus melalui diskusi. Jadi Buddha tidak mengatakan ya untuk mengetahui orang bijaksana dia harus menjadi anggota sangha selama 100 tahun. Tidak ada. Tidak ada jaminan ya anggota sangha yang sudah menjadi biku, ya biku sangha selama 100 tahun masakan bijaksana, tidak ada. Di sini jelas ya tanah sutta yang dikatakan tidak ada
mengatakan seperti itu. Ya, Buddha menjelaskan bahwa apa? Harus melalui diskusi, ya, tanya jawab. Nah, namun hal ini hanya dapat dilakukan setelah waktu yang lama, bukan sekilas. Nah, jadi ya diskusi di sini ya tidak bisa ya hanya sekali dua kali ya terus kemudian langsung kita bijaksana. Ya, dan ya kalau memang bisa ya kan kita nggak perlu ya sekolah ya sampai ya kelas 1 itu setahun ya kelas 2 itu setahun nggak perlu ya 2 kali pertemuan langsung naik kelas. Mungkin nggak masuk akal. Ya, jadi sekolah sama ya, untuk ya penjelasan dharma, untuk mengetahui praktik latihan seperti apa, mengetahui kebijaksanaan seperti apa, itu mesti rutin sama seperti sekolah. Ya, sama seperti sekolah. Ya, jadi ya ada pertemuan terus ya, sampai kemudian diuji ya, uji lagi ya, terus ya, sampai kelas 1 setahun kemudian ya naik kelas 2. Ya. Jadi ya tidak bisa. Ya. Kadang-kadang ya banyak ya, mereka berpikir ya bahwa oh ini ada nih ya anggota sangga yang terkenal, ya, anggota sangga yang terkenal di seluruh dunia ya datang ya saya ketemu ya dengan di blessing atau diberikan berkah atau apapun lah istilahnya ya. Terus kemudian ya saya akan menjadi ya orang yang bijaksana. Gak ada. Ya. Kalau ada semua ya sama ya semua bibu sangga tinggal di blessing aja selesai. Nggak usah ya berlaku mati dulu. Jelas? Ini adalah kesalahan-kesalahan yang selama ini ada baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Ya, termasuk di Tibet sendiri. Ya, mereka berpikir ya hanya mendapatkan berkah ya dipegang kepala lah atau didoakan atau dipercikin air atau apalah. Ya, terus kemudian ya bisa mendapatkan kebijaksanaan. Tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Jadi ya karena di sini ya Buddha sudah menjelaskan ya bahwa apa ya melalui diskusi dan terus kemudian ya mesti belajar. Ya. Nah, ya bukan sekilas, hanya jika ada penuh perhatian, bukan saat lalai, dan hanya oleh orang yang bijaksana, bukan oleh orang yang diliputi kebodohan batin. Itulah yang saya katakan. Tetapi mengapa saya mengatakannya? Ya, ambillah contoh seorang individu yang sedang berdiskusi dengan orang lain. Mereka menjadi tahu. Dilihat dari pendekatan yang mulia ini. Dari apa yang mereka maksudkan dan dari bagaimana mereka mendiskusikan sebuah pertanyaan. Mereka itu bodoh, bukan bijaksana. Mengapa demikian? Yang mulia ini tidak mengemukakan perkataan yang dalam dan bermakna yang damai, agung, melampaui jangkauan pemikiran diskursif biasa, halus serta dapat dipahami oleh orang yang cerdas. Jadi di sini ya. Jika yang mulia di sini adalah apa biku sangga. Nah, jadi ya ada yang datang bertanya kepada biku sangga. Ya. Ataupun yang datang itu boleh siapa aja. Boleh ibu pasang pasika, boleh sama dari, bahkan boleh biku sangga sendiri bertanya kepada biku sangga. Ya. Nah, pada saat mendiskusikan sebuah pertanyaan. Ya, kalau yang dikatakan yang bukan bijaksana itu apa? Ya, kalau pada saat menjawab, tidak memiliki arti yang mendalam, tidak menjelaskan secara mendalam, terus kemudian tidak bermakna, dan kemudian tidak berusaha untuk mendamaikan, mendamaikan apa? Mendamaikan kondisi batin kita yang bergejolak ini, terus kemudian agung, terus melampaui jangkauan pemikiran biasa, melampaui apa? Penjelasan orang-orang biasa. Jadi pada saat diskusi penjelasan dharma
ya, yang dijelaskan oleh ya, Bhikkhu Sangha ini harus dalam, bermakna, jelas, detail, ya. Kemudian ya pengertiannya ya melebihi dari orang-orang biasa yang tidak mengerti dhamma. Jelas ya? Ya, jelas di sini ya. Terus kemudian ya serta dapat dipahami oleh orang yang cerdas ya. Nah, orang-orang cerdas yang berarti kan orang yang suka berpikir ya kan. Nah, orang yang suka berpikir pada saat dijelaskan dalam ini ya dia itu maksudnya apa sih ini? Kok saya pikir kok nggak masuk akal sama sekali ya? Berarti itu tidak bermakna. Jelas ya? Ya. Nah, nggak masalah ya kan. Kalau ada yang penjelasan lama yang tidak masuk akal, silakan kalian boleh komplain. Karena apa? Buddha sendiri mengatakan bahwa apa? Kalau tidak mendalam dan tidak ya, bisa dipahami dan tidak jelas, berarti kan orang itu tidak bisa sana masuk lama. Kalau penjelasan lama ya tidak mendalam, ya tidak ya, bermakna, ya berarti ya lama kategorinya adalah orang yang tidak bijaksana. Jelas ya, sama ya, bukan hanya ya kepada kalian saja. Yang di sini juga kena. Ya, jadi ya sementara ini ya semua ya, isi ini ya bukan hanya menunjukkan kepada kalian, ini juga ya menjadi pegangan lama juga. Ya, mau jadi bijaksana tahu enggak? Ya, itu jelas ya. Ya, jadi bukan hanya untuk kalian. Ya, nah. Nah di sini ketika yang mulia ini berbicara tentang ajaran, mereka tidak mampu menjelaskan maknanya, baik secara singkat maupun rinci. Mereka tidak dapat mengajarkannya, menegaskannya, menetapkannya, menjelaskannya, menganalisisnya, atau mengungkapkannya. Yang mulia ini bodoh, bukan bijaksana. Ya, ini adalah ya cambuk. Sejenis cambuk ya, sejenis peringatan ya kepada Bhikkhu Sangha. Ya sebenarnya ini lebih contoh kepada Bhikkhu Sangha ya. Ya tapi kenapa kalau untuk kepada Bhikkhu Sangha kenapa kalian mesti tahu? Karena apa? Nanti ada hubungannya. Ya. Jadi di sini ya dia ya Bhikkhu Sangha pada saat menjawab pertanyaan itu dia harus mampu menjelaskan maknanya. Ya mau singkat kayak mau rinci kayak yang mesti harus bisa. Ya kalau mau dikategorikan sebagai yang bijaksana, ya mereka ya harus dapat mengajarkannya, ya menegaskannya, menetapkannya, ya menegaskan dan menetapkan apa? Menetapkan bahwa apa? Ya ajaran ini berlaku untuk semua, bukan hanya upasaka-upasika, bukan hanya umat saja, tetapi pada ya Bhikkhu Sangha sendiri ini juga berlaku. Ngerti? Jelas? Ya. Nah, kemudian ya harus bisa menjelaskannya, harus bisa menganalisanya. Harus bisa menganalisanya. Jadi bukan cuma hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar ulang, bukan sekedar copy paste, tetapi harus bisa menganalisa. Ya, dan kemudian ya harus bisa menjelaskan, mengungkapkannya. Contohnya, ya, misalkan seseorang dengan mata yang jernih berdiri tepi dalam. Mereka akan melihat sebuah ikan kecil muncul dan berpikir, dilihat dari pendekatan ikan ini, dari ria yang dibuatnya, dan dari kekuatannya, ini adalah ikan kecil, bukan yang besar. Ini contohnya ya, Buddha menjelaskan contohnya dengan apa? Ya, seseorang dengan mata yang jernih, ya berdiri di tepi danau. Ya, nah, jadi yang untuk tahu ini ya ikan yang ada di danau itu ikan kecil atau ikan besar, ya kita kan harus berpikir, kita harus menganalisa. Kita harus mengecek, melihat, ya ini, ya. Kalau ikan besar berarti riak, riak berarti ya, goyangan air itu kan goyang kan, ya. Kalau ikan besar berarti ya, goyangan airnya atau riaknya itu kan pasti besar. Ngerti kan? Ini ya menggunakan apa? Analisa dan logika, menggunakan daya nalar, ya, berpikir. Jelas ya? Jelas di sini? Ya, nah kemudian ya dilihat dari apa kekuatannya, ya dicek, dilihat, dianalisa,
Ya. Kata ini kalau kita bilang hipasiko. Ini bagian dari hipasiko di oleh Buddha. Ya, jadi ya kita ya harus melihat ya kekuatannya seperti apa. Ya, dan kemudian ya, ya. Terus kemudian ya pendekatan itu maksudnya sebagai apa? Ya, kan? Pendekatan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan yang di danau itu. Ya, kita cari tahu, kita analisa, kita cek satu-satu, ya, baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Jelas ya? Ya, melihat dengan jernih itu, ya berarti apa? Ya, tidak hanya bisa ya dari satu sisi saja. Karena apa tadi awalnya Lama sudah menjelaskan mesti dari berbagai sisi. Ya, nah di sini ya dikatakan pendekatan lah, riak lah, kekuatan lah. Berarti kan bukan cuma satu sisi saja. Ya, baru kemudian ya kita bisa mengambil kesimpulan ya, oh ini ternyata adalah ikan kecil. Jelas? Ya. Nah ini jadi ya analisa itu harus ada. Ya karena belajar tanpa menganalisa tidak mungkin. Ya, belajar tanpa menganalisa tidak mungkin. Ya. Nah, ya. Dilihat dari pendekatan yang mulia ini, dari apa yang mereka maksudkan dan dari bagaimana mereka mendiskusikan sebuah pertanyaan, mereka bodoh bukan bijaksana. Nah kalau ya tidak bisa yang menggunakan sistem ini, ya melihat dari berbagai sisi, ya dengan jernih dan lainnya, berarti ya anggota sangga tersebut, yang di pusaka tersebut, ya tidak ditetapkan sebagai orang yang bijaksana. Jelas? Ya. Nah kemudian ya itu ya kalau dia itu tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya berarti ya dia itu bukan bijaksana. Tapi ingat satu hal, bukan bijaksana bukan berarti ya tidak bisa bijaksana, beda. Jelas kan? Ya, bukan bijaksana bukan berarti tidak bisa bijaksana. Contohnya maksudnya gimana? Ya, contoh yang lama lah saat ini. Ya. Lama belum arahat, tapi bukan berarti tidak bisa jadi arahat. Ngerti kan? Beda ya. Ya saat ini ya tidak bijaksana. Nah, tetapi ya nantinya mungkin ya akan bijaksana. Jelas kan? Ya. Jadi ini bukan suatu ya kartu mati ya. Ya, bukan kartu mati ya, bukan berarti ya karena dia tidak bijaksana sekarang ya, berarti seumur hidup dia sampai kapanpun dia pasti akan tidak bijaksana. Enggak, salah. Jelas ya? Ya, tidak bijaksana ya saat ini. Ya, mungkin nanti setelah ya, belajar setelah melatih diri dan lain-lainnya ya, mengikuti ya sabda Buddha ini, orang tersebut, di pusaka tersebut akan menjadi bijaksana. Itu beda ya. Tidak bijaksana saat ini bukan berarti ya tidak bisa bijaksana nantinya. Sama siapapun itu, baik itu sana ya, baik ya umat awam. Ya. Ada benar. Ya, nah jadi ya, contoh lagi ya. Ambillah contoh individu lain yang berdiskusi dengan seseorang. Mereka jadi tahu dilihat dari pendekatan yang mulia ini, dari apa yang mereka maksud, dan dari bagaimana mereka mendiskusikan pertanyaan. Mereka bijaksana, mereka bodoh. Mengapa demikian? Yang mulia ini menggunakan perkataan yang dalam dan bermakna yang damai, agung, melampaui jangkauan pemikiran diskusi biasa, halus, serta dapat dipahami oleh orang yang cerdas. Ketika yang mulia ini berbicara tentang dharma, mereka mampu menjelaskan maknanya baik secara singkat maupun rinci. Mereka mengajarkannya, menegaskannya, menetapkannya, menjelaskannya, menganalisisnya, dan mengungkapkannya. Yang mulia ini bijaksana, bukan bodoh. Misalkan seorang pria dengan mata yang jernih berdiri tepi danau, dia akan melihat ikan besar muncul dan berpikir. Dilihat dari pendekatan ikan ini, dari riak yang dibuatnya, dan dari kekuatannya, ini adalah ikan besar, bukan ikan kecil.
Dengan cara yang sama, seorang individu yang berdiskusi dengan orang lain akan mengetahui dilihat dari pendekatan yang mulia ini, dari apa yang mereka maksudkan, dan dari bagaimana mereka mengartikulasikan sebuah pertanyaan. Mereka bijaksana, bukan bodoh. Jadi ya, dibandingkan dari yang tadi ya. Jadi yang kalau ya, mengerti dan tahu ya, bahwa dari dilihat dari berbagai sisi, dari pendekatan, ya, dari ria, dari kekuatan, ya, yang ada dari terpidana, ya, dilihat, dianalisa, ya, dicek, ya, kemudian, ya, ya, baru diambil kesimpulan, ya, itu, ya, baru bisa dikatakan, ya, menjawab pertanyaan dengan bijaksana. Nah kemudian, ya, betul juga ya, berbicara tentang dharma, ya, kebalikan yang tadi ya, harus mampu menjelaskan namanya, ya, baik singkat maupun rinci, ya, harus bisa mengajarkannya, harus bisa menegaskannya, menegaskan bukan hanya kepada ya orang lain saja, menegaskan juga kepada diri sendiri, ya. Jadi, ya, orang yang bijaksana ya, saya mungkin nggak tahu ya, apakah pernah ketemu atau tidak ya anggota sangga yang menggunakan ya suta ataupun ya penjelasan Buddha ya untuk ya menegaskan kepada yang lain, tapi kepada diri sendiri ya. Nggak tahu apakah pernah atau ya kan ya, mudah-mudahan enggak ya. Tetapi ya di sini lama sudah menjelaskan bahwa apa dari awal bahwa suta-suta ini itu berlaku juga pada nama. Ngerti? Ya, itu, ya, menetapkannya, ya, menjelaskannya, menganalisanya, dan mengungkapkannya. Nah, kemudian ya, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Anda dapat mengetahui kebijaksanaan seseorang melalui diskusi, ya, namun hanya setelah waktu yang lama, bukan sekilas, hanya jika penuh perhatian, bukan saat lalai, dan hanya oleh orang yang bijaksana, bukan oleh orang yang bodoh. Jadi ya, ini adalah ya kriteria ya guru yang bijaksana yang mengajarkan dharma. Ya, itu. Ya, di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Mungkin bisa bantu. Karena nama menjelaskan dharma itu sistem diskusi ya. Jadi ya boleh ya, langsung bertanya dulu. Nah, budaya maksudnya tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan kan salah satu dari 10 makanan. Kita berolahraga, para pekerja wajib mengumpulkan 10 parapi dan menyumbang di kehidupan. Salah satunya mana kebijaksanaan. Mana lebih cepat kebijaksanaan itu muncul akibat dari penderitaan duka atau dari belajar. Mana yang lebih cepat untuk mengumpul parapi banyak. nah, jadi ya hubungan duka ya sama ya parami ya sama banyak. Sekarang ya secara logika ya, secara simpelnya ya, secara simpelnya aja ya. Ya, saat kamu menderita, saat kamu contoh ya, saat kamu kehilangan ya, pernah kehilangan uang lah atau apa atau barang lah, pernah nggak? Sering. Ya, saat kamu kehilangan itu ya, ya, tanpa menggunakan logika, tanpa melihat mencari tahu permasalahan, hanya kehilangan saja, hanya menderita saja, apakah kamu bisa ya mencegah kemunculan ya barang kamu hilang lagi?
Mungkin nggak? Tidak mungkin kan? Pakai tweet. Tidak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah jadi ya walaupun ya kamu menderita, kalau kamu tidak belajar, ya mungkin nggak kamu memiliki ya kebijaksanaan? Tidak mungkin. Itu sudah jawab. Jelas kan? Mungkin atau tidak? Tidak. Berarti ya, setelah kamu kehilangan ya, kehilangan sesuatu, ya, terus kemudian ya kamu pelajari kenapa hilangnya di mana, ya, kapan hilangnya, kok bisa hilang, ya, lain kali saya masih bagaimana? Itu adalah belajar atau bukan? Belajar kan? Ya dengan begitu, ya penderitaan saja, ya tanpa belajar, apakah mungkin? Tidak. Nah, sudah menjawab pertanyaannya? Jelas? Jelas. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Mau nanya, jadi kebijaksanaan ini berbedanya apa dengan pandai? Nah, jadi ada orang pandai dan orang yang bijaksana. Ya, pada saat yang tidak bilang ya berhitung 1 tambah 1 itu sama dengan 2, ya kan? Berarti kan kita kategori orang pandai ya. Karena kan ya kadang-kadang ya, kok 1 tambah 1 jadi kan masih bingung. Ya orang bijaksana, ya itu ya kategorinya bukan pak seperti itu. Orang bijaksana adalah apa? Dia tahu kapan harus menggunakan apa. Dia tahu kapan harus apa. Ya, dan kemudian ya orang bijaksana, ya dia contohnya orang bijaksana ya, tidak mungkin ada kesombongan. Mungkin nggak orang bijaksana itu sombong? Kalau dia sombong berarti bijaksana hilang kan? Jelas? Orang pandai ya bisa nggak sombong? Karena pandai ya beda dengan kebijaksanaan. Ya orang pandai bisa sombong, tapi orang bijaksana kalau dia sombong bijaksana hilang. Tapi orang pandai kalau dia sombong pandainya hilang kan? Tetap ada kan pandainya kan? Bijaksananya ya ada. Jelas? Ya. Nah orang yang mengambil keputusan keputusan dengan baiknya. Ya, orang mengambil keputusan dengan baik. Ya, contohnya saat Buddha menjelaskan ya segala sesuatu itu berkondisi. Ya, segala sesuatu yang berkondisi dan segala sesuatu yang berkondisi ini sifatnya adalah tidak tetap, mengalami perubahan terus. Itu apa? Sampai sangkara anicca. Ya, nah, ya orang yang bijaksana, ya dia akan melihat dan mengetahui bahwa ya semua ini ya memiliki kondisi, ya dan kemudian bersifat tidak tetap. Nah, contohnya tadi kita pernah bilang ya, saat kita mengetahui bahwa orang ini ya tidak bijaksana, ya berarti kita kan ya bisa tahu, bisa menganalisa ya bahwa orang ini nggak bijaksana. Itu termasuk adalah kategori pandai. Saat kita bisa tahu bahwa orang ini yang bijaksana, itu adalah kategori pandai. Nah, bijaksana kategori bijaksana gimana? Saat kita tahu ya dia tidak bijaksana saat ini, tetapi kalau dia belajar, dia berubah, dia mendalami ya pengajaran Buddha, dia akan menjadi bijaksana. Inilah yang dikatakan kategori bijaksana. Itu apa? Ya kita bisa ya kita tahu dia bijaksana, tetapi kita tahu bahwa ini tidak tetap, ini bisa berubah. Tetapi orang pandai hanya mengatakan apa? Oh, analisa saya, dia nggak bijaksana. Oke, sudah selesai sampai di sana. Tapi orang bijaksana, ya, dia nggak bijaksana betul. Ya, tetapi kesempatan dia ada. Kenapa? Dia kan nggak kekal, nggak tetap. Ketidakbijaksanaan dia kan nggak tetap, nggak kekal, bisa berubah. Kalau ada kondisi yang membuat ya, dia itu berubah. Jelas perbedaan pandai dan bijaksana. Ya, orang bijaksana ya tahu ya kapan harus ya menggunakan ini, menggunakan itu. Ya. Orang yang pandai ya dia tahu ya bagaimana membuat sesuatu, ya. Dan kemudian ya kalau orang pandai rata-rata ya kalau buat ini harus pakai ini. Tapi orang bijaksana ya kalau buat ini
ya kan? Ya mungkin lihat kondisi dulu, ya kan? Bisa pakai ini, atau bisa pakai ini, atau bisa pakai ini, atau digabung. Jelas ya? Ya, pandai dan bijaksana itu berbeda. Bisa dimengerti? Siap. Bisa jelas? Baik. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Nah, silakan. Tentang kebijaksanaan yang duniawi Iya. atau disebut dengan logia Iya. di suka Iya. dan kebijaksanaan adi duniawi. Iya. Di atas itu yang sama seperti Buddha sendiri yang katakan Iya. dan saling utang. Itu wajib dari penderitaan juga kan? Sekarang ya. Dari pembelajaran, pelatihan atau yang lainnya yang bisa mempercepat penumbuhan orang rupanya, orang bijaksana. Terima kasih. Kebijaksanaan ya kita dengan ya hubungannya dengan pandangan benar. Pandangan benar ya. Nah pandangan benar ini ya itu seperti apa? Pandangan benar itu berarti kita harus melihat secara realita kenyataan. Ya. Nah sampai sangkara anicca ya kemudian ke depan tilakan Allah. Tilakan itu adalah kenyataan. Ya mau ya di dunia ini atau ya mau di dunia manapun itu adalah kenyataan. Ya di mana yang berkondisi sifatnya adalah ya tidak kekal, tidak tetap. Ya. Nah, jadi ya saat kita melihat ya bahwa ya kondisi yang tidak tetap, contohnya saat ada orang yang mengecewakan kita. Ya, yang pertama muncul adalah apa? Kesal, marah, kecewa, benar nggak? Ya kan? Nah, kemudian ya saat kita benar-benar yang memahami sampai sangkara anicca, saat ini dia kecewakan saya, tetapi ya kalau dia berubah dan lain-lainnya, ini akan berubah dan kemudian ya saat saya kekecewaan saya ya berkurang, otomatis ya kebencian saya juga berkurang dan itu juga bisa berubah. Ngerti ya? Ya, nah jadi ya kalau ya yang kita kategorikan ya oh yang ini adalah kebijaksanaan ya kita bilang ya dunia bila ya ini kebijaksanaan ini apa segala ya nggak seperti itu karena itu ya semua ya, merupakan satu kesatuan dia tidak di kota-kotaan begitu ya tidak di kota-kotaan memang ya dalam ya pada saat kita mempelajari ya Abhidhamma itu sering kali ya kota-kotaan begitu ya cuman ya kalau ya kita kota-kotaan begitu akhirnya pada saat kita praktek ya kita mulai bingung ya kita mulai bingung harus mulai dari mana ya apakah harus begini harus begitu ya kan kemudian yang sama ada hubungannya dengan tadi bahwa apa ya karena penderitaan lah maka kita bisa bersati kita jadi bijaksana sedangkan pada saat kita analisa gak ada hubungan. Tapi saat kita ya menganalisa ya menggunakan kebenaran Arya tentang duka itu, kebenaran Arya kan bukan cuma satu. Nah saat ya pertanyaannya ada hubungannya dengan kebenaran Arya. Kalau kita hanya mengatakan kebenaran dengan duka saja, kemudian bisa nggak kita bijaksana? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti kan karena apa? 4 kebenaran Arya 4 bisa dipakai kan? Iya. Ya, dan kita mesti lihat kenyataannya bahwa ya, duka sendiri bisa dilenyapkan ya. Iya. Nah dengan begitu ya, kemudian ya kita ya melihat ya apakah ini ya, berkesinambungan, ya, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ya kalau duka itu ya, contoh, duka itu kita rubah jadi masalah. Kata duka, kebenaran akan duka, ya kita ganti jadi masalah. Ya problem lah. Ya, kebenaran akan ya, problem ya di kantor ya atau di kerjaan. Nah kemudian kemudian kita akan mencari tahu apa akarnya dari mana kan muncul dari mana masalahnya ya kan. Nah kemudian ya kita simulasikan ya, kita pikir caranya bagaimana ini ya supaya bisa dihilangin. Kita nggak langsung jalan kan, tapi kita simulasi dulu kan ya simulasi dulu ya. Ya, oh caranya hilangin bagaimana? Oh mungkin gini ya kan. Baru kemudian yang keempat adalah kita jalankan. Jadi 4 kebenaran Arya itu sebenarnya itu pemecahan cara untuk memecahkan masalah
ya baik itu masalah ya berhubungan spiritual ataupun dalam kehidupan ya biasa. Ya, nggak ada yang luar biasa sih. Kehidupan kita nggak ada yang luar biasa. Kehidupan kita itu semua biasa. Ya. Nah jadi ya seperti itu. Ngerti? Ya. Jangan terlalu mengkotak-kotakan, akhirnya kalian nanti bingung mau mulai dari mana. Ya, karena semua itu saling bergantungan. Karena lagi berarti sama Tuhan. Karena semua saling bergantungan, berarti semua itu ya harus ya digabung. Ya. Jelas kan? Ngerti? Ya, itu. Nah, kemudian ya kita masuk ke yang ini terakhir ya, yaitu Panya Sutta. Ya, lebih mendalam lagi. Ya. Takut waktu nggak cukup ya. Nanti. Nah, para biku ya ada 8 sebab dan alasan itu yang mengarah pada perolehan kebijaksanaan apanya yang mendasar bagi kehidupan spiritual brahmacharya dan pada peningkatannya, pertumbuhannya serta perkembangan sepenuhnya setelah kebijaksanaan itu diperoleh. Setelah kebijaksanaan itu diperoleh, apakah yang 8 itu? Jadi ada 8 ya. Ada 8 yang mesti diperhatikan, yaitu ya, ketika seorang biku hidup dengan bergantung pada guru atau seorang sahabat spiritual dalam peran sebagai guru. Ya, jadi ya, di sini ya, Buddha sudah menjelaskan yang pertama itu harus punya guru. Ya, harus punya guru. Nah ini ya, agak penekanan ya. Kalau penekanan di tradisi Tibet Vajrayana ya, peran guru itu ya sangat penting. Peran guru itu sangat penting ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin dari tradisi lain itu bagaimana ya. Tapi di sini ya, pokoknya ya. Di sini Buddha sudah menjelaskan bahwa apa? Ya, seorang biku saja, ya, seorang biku ya bukan hanya upasaka upasika ya di sini, yaitu ya seorang biku hidup dengan bergantung pada guru. Jadi mesti bergantung pada guru. Nah guru itu bagaimana? Ya kriteria guru itu bagaimana? Kriteria guru kan harus dijelaskan di sutta sebelumnya. Mesti yang bijaksana, yang bisa menjelaskan dalam, yang memiliki logika, bisa analisa, ya dan lain-lainnya. Ya. Jelas? Ya. Nah, ya dan kemudian ya sama seperti sekolah, ya nggak mungkin ya kita cuma hadir ya 1 kali terus kemudian kita naik kelas 2. Nggak masuk akal. Ngerti kan? Ya. Sekolah itu ya dilakukan ya setiap hari ya selama ya setahun baru kemudian naik kelas ya kelas berikutnya. Dan gurunya boleh ganti-ganti kan? Pernah sekolah kan? Ada yang pernah sekolah di sini? Pernah lah ya. Sekolah. Nah pada saat kalian sekolah, kalau gurunya ganti-ganti gimana? Nah, sulit nggak ngikutin? Sulit kan? Apalagi ya, pernah kan kejadian kan guru tiba diganti terus kemudian ya cara ngajarnya beda ya kan, terus kemudian ujian itu banyak yang anjlok dan jedok ya. Ada kan? Pernah nggak? Nah itu, ini permasalahan yang ada. Kenapa ya sulit sekali bagi kalian untuk belajar tentang kebijaksanaan? Karena satu ya, gurunya ganti-ganti, ya dan kemudian ya tidak detail, ya penjelasannya ya juga ya hanya ya yang simpel-simpel lah apa segala ya kan, nggak menggunakan analisa, nggak mengajak kalian berpikir. Jadi tidak mungkin bijaksana. Jadi harus ya kita harus ya anggota sangga yang mengajarkan harus mengajak ya, orang yang mendengar ini ya berpikir dan menganalisa. Karena apa? Ya setelah berpikir dan menganalisa dan tahu ya kebiasaan itu akan muncul. Ngerti? Ya jadi ya harus ya bergantung kepada guru atau seorang sahabat spiritual dalam peran sebagai guru, dan mereka membagikan rasa segan dan rasa takut berbuat jahat yang kuat pada mereka. Jadi saat kita ya
sudah menentukan ya bahwa oh orang ini adalah guru saya, ya kita punya rasa segan, ya kita harus menumbuhkan rasa segan dan takut supaya apa? Jangan sampai melakukan perbuatan yang jahat terhadap orang yang kita lihat sebagai guru. Dan lama rasa itu di sekolah semua juga begitu ya. Ada yang baru ini. Kalian sudah pernah mengalaminya kok, ya kan? Ya, coba kalian jahat sama guru. Ya waktu di sekolah. Akhirnya apa? Bermasalah kan semua masalah itu muncul ya kalian nggak segan ya. Contoh ya sekarang yang sering ya di berita ya. Ya orang anak-anak yang nggak ada rasa segan sama gurunya. Ya. Yang pertama yang kalian komentar kalian apa? Dulu kita nggak kayak begini nih. Dulu kita begini nih. Sama kan? Jadi ini bukan hal baru. Ini sudah ada pengalaman kalian. Ya, yang dijelaskan oleh Bunda. Ya, ini bukan hal baru, tapi sudah ada di pengalaman kalian. Cuma perbedaan adalah apa? Lama menganalisa dan tidak. Itu perbedaannya. Ya, bukan kalian berarti tidak bijaksana. Kalian bijaksana, cuma permasalahan apa? Ya, analisa kalian tidak kuat. Sehingga ya seolah-olah terkesan itu ini sesuatu hal yang baru. Padahal enggak. Ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ngerti ya? Ya. Nah makanya ya seorang guru adalah ya mempunyai tugas apa ya? Tugas untuk yang membantu supaya ya dengan pertanyaan balik lah, dengan pertanyaan ini dan kemudian diarahkan ya untuk supaya ya orang yang bertanya ini bisa menjawab dengan menjawab sendiri. Karena apa? Pengalaman itu sudah ada. Cuman kenapa tidak ingat, tidak keluar? Kenapa? Karena tidak biasa dengan menganalisa. Jelas? Ya, ini. Nah, dengan kehangatan dan rasa hormat ini adalah sebab pertama. Berarti ya soal guru itu mesti ya dihormati. Ya, ketika seorang biku hidup dengan bergantung pada guru atau seorang sahabat spiritual dalam peran sebagai guru dengan rasa segan dan takut, dan dengan rasa segan dan takut berbuat jahat yang kuat terhadap guru itu, mereka itu guru ya. Dengan kehangatan dan rasa hormat dari waktu ke waktu, mereka pergi dan mengajukan pertanyaan kepada beliau. Mengapa Bante dikatakan demikian? Apa maknanya? Para mulia tersebut menyingkapkan apa yang tersembunyi, memperjelas apa yang belum jelas, dan menghilangkan keraguan mengenai berbagai hal yang meragukan. Ini adalah sebab kedua. Nah jadi, ya setelah yang kita memiliki guru, ya saat kita ada pertanyaan, ya kita datang kepada guru tersebut, ya kita tanya, ya Bante, kenapa kok dikatakan seperti ini? Ya, maknanya apa sih? Ya, mohon Bante jelaskan. Ya, nah para anggota sangga, ya, para biku sangga yang bijaksana, dia akan menyingkapkan apa yang tersembunyi, ya, memperjelas apa yang belum jelas, ya, dan menghilangkan keraguan. Ya, hal-hal seperti ini harus ada. Jadi bukan hanya mengatakan, oh ya udah ikutin aja, kalau Buddha ngomong gitu ya udah kami ikutin aja, nggak ada. Dari awal sampai sekarang tuh nggak ada kata-kata itu bahwa kata Buddha begitu ya kami ikutin aja, nggak ada. Yang ada adalah apa? Mesti jelasin, mesti diperjelas, ya. Dengan cara apa? Ya, analisa dan lain-lainnya. Ngerti? Ya, jelas ya? Ya, nah ini, ya, sehingga apa? Keraguan itu hilang. Ya, seperti tadi ada pertanyaan muncul, ya kan? Nah, kemudian ya, aman tanya, nah, ya, dan kemudian ya, yang menggunakan ya sistem ya, ada berbagai sistem, karena ada 4 cara ya, 4 cara menjawab pertanyaan ya. Yang nama pakai itu adalah 4 cara menjawab pertanyaan disampaikan oleh Buddha sendiri. Ya, salah satunya adalah apa? Bertanya balik. Tapi bertanya balik bukan asal bertanya balik ya, bukan bertanya balik. Kenapa kamu tanya ini? Enggak. Tetapi apa? Dituntut untuk apa? Menghilangkan keraguan. Dituntut untuk apa? Supaya bisa berpikir dan supaya bijaksana. Dasar. Ya. Itu. Ya. Dan kemudian ya, karena ditanya balik, dan kemudian ya, akhirnya orang tersebut menjawab sendiri dan orang itu akan mengingat kembali pengalaman dia. Jelas? Inilah yang membuat ya orang itu mulai sedikit demi sedikit ya bisa bijaksana. Ngerti?
Ya, nah setelah mendengar ajaran tersebut, mereka menyempurnakan penarikan diri baik secara jasmani maupun batin. Ini adalah sebab ketiga. Yang ketiga itu adalah setelah mendengarkan. Maksudnya di sini adalah apa? Ya setelah mendengarkan terus kemudian masuk hutan. Gak ada makanan keluar lagi. Nah, seperti itu. Nah sudah pada saat setelah mendengarkannya, kemudian masuk ke dalam hening. Heningnya itu apa? Ya, dia renungkan, benar nggak sih? Jangan yang salah lah. Ya, dia renungkan. Ya, perenungan ya. Oh, tadi jelaskan rumah itu kayak begini, benar nggak sih? Ya, dan apakah sesuai ya dengan pengalaman saya selama ini? Ya, jelas ya? Ya, nah di sini ya seperti itu. Ya, cari waktu ya waktu me time lah, waktu sendiri ya, kemudian masuk dalam perenungan. Ya, sehingga mengetahui ini salah atau benar, sesuai atau tidak dan lainnya. Ya. Nah kalau semuanya saya mau masuk hutan silakan, tidak masalah. Ya, tapi ya tidak diharuskan karena cari waktu hening yang untuk ya merenungkan kembali. Jelas? Ya, nah seperti itu memiliki moralitas sila terkendali dalam peraturan kebiaraan, berperilaku baik dan mencari dana makanan di tempat yang sesuai. Melihat bahaya dalam kesalahan sekecil apapun, mereka mematuhi aturan-aturan yang telah mereka ambil. Ini adalah sebab keempat. Karena ini adalah bentuk besarnya. Jadi untuk upacara-upasika, seperti kalian bagaimana? Pancasila selesai. Jalankan Pancasila dengan baik. Ngerti? Ya di sini ya. Berarti ya untuk bijaksana kalian harus menjalankan ya Pancasila ataupun Atasila. Jelas? Ya. Itu. Nah kemudian ya mereka sangat terpelajar mengingat dan memelihara apa yang telah mereka pelajari. Ajaran-ajaran ini tidak pada awalnya, tidak pada pertengahannya, dan tidak pada akhirnya. Penuh makna dan diungkapkan dengan baik, yang menggambarkan praktik spiritual yang sepenuhnya utuh dan unik. Mereka sangat terpelajar dalam ajaran-ajaran semacam itu, mengingatnya, melatihnya berulang-ulang, menelitinya secara mental, dan menembusnya secara teoritis atau diti. Ini adalah sebab kelima. Yang kelima adalah apa? Harus diingat. Harus diingat, ya. Terus apa yang sudah dipelajari, ya, itu harus dipelihara. Dipelihara berarti ya dikembangkan, ya dikembangkan terus, ya. Nah kemudian ya karena ajaran-ajaran ini ya indah pada awal ya, indah pada pertengahan dan indah pada akhirnya, ya penuh makna dan diungkapkan dengan baik, ya. Nah jadi ya seorang guru yang sudah mengungkapkan dengan baik, ya itu ya dan kemudian ya sudah kalian mengerti, ya kalian tinggalkan terus, ngerti kan? Ya, nah kemudian ya di sini ada konteks spiritual yang sebenarnya utuh dan murni. Ya, saat tadi Lama menjelaskan tentang Sati Sangkara Anicca, ya kan? Lama menjelaskan itu cara praktek bukan teori. Ya, contohnya adalah apa ya kan Lama pada waktu kita lihat ya, orang ini gak bijaksana, ya dan kemudian ya menggunakan Sati Sangkara Anicca menyadari bahwa apa? Dia kan sangkara ya berkondisi, ya dan kemudian tidak bijaksana ini kan berkondisi. Saat ya ada yang menjelaskannya, kemudian dia itu ya berubah dan dia itu belajar, dia melatih diri, ya dia masuk dalam perenungan, dia menganalisa dan lainnya, dia akan bisa menjadi bijaksana. Jadi Sati Sangkara Anicca itu adalah teknologi, bukan hanya sekedar teori. Semua yang disampaikan oleh Buddha itu adalah teknologi, bukan hanya sekedar teori. Dan ini jarang, sangat ya, mungkin cukup jarang cukup jarang ya orang melihat tirakarna itu adalah praktek latihan, orang melihat tirakarna itu sebagai teori semata, tapi tirakarna sendiri itu adalah praktek latihan dan bisa diaplikasikan dimanapun. Yang seperti saat orang mengecewakan kita tahu bahwa apa ya saat ini dia mengecewakan saya, tuh mungkin datanya begitu, tetapi ya dia juga bisa berubah. Dan ini ya, saya tidak bisa ya terus mendendam. Kenapa? Ya, karena saat dia berubah, saya dendam, dia mau dendam kemana? Aneh, dia sudah berubah, tapi saya masih tetap dendam gitu. Ini yang salah siapa? Jelas kan? Ngerti? Ya, nah jadi ya tirakarna itu adalah praktek latihan. Nanti maka di sini ya dikatakan apa ya?
Mereka yang telah sangat terpelajar dalam ajaran-ajaran semacam itu, mengingatnya, melatihnya berulang-ulang. Udah diingat, dilatih. Jadi ajaran itu bisa dilatih punya. Kalau ada ajaran yang tidak bisa dilatih, itu bukan ajaran Buddha. Ajaran Buddha semua bisa dilatih. Yang selama ini kalian pikir tentang teori, itu semua bisa dilatih. Jadi jangan menggunakan perkara ninja hanya pada saat orang meninggal saja. Saat kita bahagia, itu juga ninja. Dari tidak bahagia, ya, dari tidak dari yang belum naik kelas, jadi naik kelas. Dari belum dapat gaji, belum dapat gaji sampai dapat gaji itu, ya, perubahan kan, ninja kan? Ya berarti ya pada saat ya teman kalian mendapat gaji atau ya kalian mendapatkan ya barang atau apalah, ya kalian harus mengatakan apa? Sabe, sanggara, jadi aneh. Tapi itu. Jadi sabe sanggara nisa saat tidak dipahami, tidak dari berbagai sisi, karena kan dia sabe sanggara nisa adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu adalah kesalahan. Jelas? Ngerti ya? Karena apa? Ini berhubungan semua. Ya berhubungan dengan apa yang telah menjelaskan di awal-awal. Semua yang saling berhubungan. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Ngerti ya? Jadi ya harus bisa dilatih. Ya, dan kemudian harus diteliti. Ya, contoh sampai sekarang misalnya ya, kan selama ini ya, ini kalian teliti menggunakan ya dari satu sisi. Atau mungkin ya ada berbagai sisi, dan selama juga nggak tahu. Ya, kamu juga nggak tahu apakah hanya memilihnya dari satu sisi atau berbagai sisi lah, nggak tahu. Ya, tapi mungkin saja ada yang begitu. Ya, atau mungkin ada yang sudah bijaksana, nggak tahu. Tapi ya, kalau meneliti hanya dari satu sisi, yang kita lihat itu adalah ya, wah ini penderitaan. Padahal ya dari ya yang tidak ya belum bisa beli mobil, kemudian sampai beli mobil itu kan perubahan juga, itu aja. Jelas ya? Jadi ya mesti dilihat dari semua sisi. Ya, yang bisa, yang sering ya menggunakan istilah sabe sanggara ini contohnya. Ya. Tetapi yang benar-benar mengerti sabe sanggara ini mesti. Ya kembali lagi ya sudah awal kayak yang pertama ya, yang bijaksana itu sedikit ya. Nah mereka hidup ya dengan semangat yang bangkit untuk melepaskan kualitas-kualitas yang tidak bajik dan merangkul kualitas-kualitas yang bajik. Mereka kuat, teguh dalam kegigihan, mereka tidak mengendur dalam hal mengembangkan kualitas-kualitas yang bajik. Ini adalah sebab ya mempunyai mesti bersemangat ya untuk apa? Untuk ya menjalankan ya paramin lainnya. Jadi bukan hanya banyak saja ya, bukan hanya banyak saja. Oh saya mau bijaksana saja ya. Orang yang bijaksana ya tidak mungkin ya melupakan paramin yang lain. Ya tidak mungkin melupakan dana, tidak mungkin melupakan siapa, yang wirya dan sakti dan lain-lain. Jelas? Ya itu semua ya mesti dijalankan. Ya. Nah kemudian ketika berada di dalam sangga, mereka tidak terlibat dalam pembicaraan tentu, bicara rendah. Entah mereka berbicara tentang dhamma, atau mereka mempersilakan orang lain untuk melakukannya, atau mereka menghormati keinginan yang mulia. Ini adalah sebab ketujuh. Nah di sini ya kita menjaga ya ucapan kita. Orang bijaksana ya menjaga ucapan. Ya, karena apa? Ya, saat itu mulut itu ya, mulut itu yang paling pertama saat kita mau mengetahui bahwa ini bijaksana atau tidak bijaksana, itu pertama itu dari perkataannya. Jelas dari perkataan. Maka ini penting sekali perkataan itu ya harus dikendalikan, dijaga. Dan kita mesti tahu ya, kapan harus bicara, kapan harus diam. Orang yang pandai dia tidak tahu ya kapan harus diam. Karena apa? Dia akan mengatakan apa? Ya ini saya ngerti, saya tahu ini apa segala itu kan. Ya. Tapi orang bijaksana ya dia tahu ya kapan saya bisa bicara, kapan saya harus diam, saya harus dengar. Jelas? Yang penting ya jaga ucapan. Ya ini sangat penting. Ya orang yang bijaksana tidak mungkin ya bocor. Ya orang bijaksana ya tahu menahan diri, tahu kapan harus bicara, kapan harus diam.
Ngerti ya? Jelas? Ya, ingat ya, ini bukan untuk dipakai untuk menilai orang lain. Orang yang bijaksana tidak akan menggunakan ini untuk menilai orang lain. Orang yang bijaksana menggunakan ini untuk menilai diri sendiri. Sama seperti Rama mengatakan, ini juga berlaku untuk lama. Jelas? Ya, ini bukan digunakan untuk menilai orang lain. Saat kalian menilai orang lain, kalian lupa pada diri sendiri, sudah tidak bijaksana. Ngerti? Jelas? Makanya kenapa? Ingat kan di awal apa? Ini juga berlaku pada biku sangga. Justru malah ini untuk biku sangga. Sebenarnya teks ini untuk biku sangga. Ya, tetapi ya bisa kalian gunakan juga kok. Ngerti ya? Itu. Nah, mereka bermeditasi. Jadi ada meditasinya. Dengan mengamati timbul dan lenyapnya 5 kelompok kemelekatan. Ya, demikian bentuk jasmani, ya, rupa, vedana, sangna, ya, sangkara, vinyana, ya. Nah ini, ya. Nah jadi ya meditasi itu seperti apa? Jadi maksudnya setelah ya, kalian mendengarkan dharma, ya, setelah mendengarkan dharma, tadi disuruh apa ya? Untuk direnungkan, jelas ya? Untuk direnungkan, ya. Setelah direnungkan, ya, kemudian ya melihat apa? Realita, kenyataan bahwa apa? Ya, 5 skanda ini, 5 kanda ini, ya, 5 kanda ini, ya muncul, muncul. Ya, nah ini nanti ada hubungannya tentang apa? Realita, kenyataan, ya, berhubungan dengan kenyataan. Ini justru yang di akhir ini yang topiknya yang lama mengajar topik ini ya, untuk yang meditasi, yang mengamati ya tentang kanda ini ya, pada kanda ini, atau pada skanda ini, itu sekitar ya setiap hari sekitar minimal itu ya 1 sampai 2 bulan. Ya satu kali pertemuan itu sekitar 1 jam sampai 2 jam. Untuk ya mengerti mendalam tentang ya ini timbul lenyapnya ini. Ya sekarang ya jadi tidak memungkinkan karena waktu kita paling 5 menit ya. Ya tapi yang menjelaskan tentang apa ya? Jadi timbul dan lenyapnya 5 kelompok kemelekatan. Ini ada hubungannya dengan ya sapi sangkara bisa juga. Karena ya, rupa, vedana, sangana, samskara, vinyana. Ya ini, ya pancakanda ini pada skanda. Ya, dia itu ya selalu yang muncul ya lenyap. Ya. Nah, saat dia muncul kita melihatnya sebagai kemunculan, saat dia lenyap kita melihat sebagai ya pelenyapan, dan kemudian tidak ada kemelekatan di sana. Ya, sama seperti ini lah. Ya, simpelnya. Ya, simpelnya ada apa? Saat kalian ya, apa ya lebih simpel? Ya, saat kalian lapar lah. Ya, udah makan siang. Saat kalian lapar. Ya, biasa jam segini kan ya udah mulai aduh kapan selesainya. Ya. Nah, saat kalian lapar, ya, kalau kalian ya melihatnya sebagai saya lapar, cuma begitu saja. Banyak drama kan? Muncul nggak drama-drama? Itu atau gimana atau masalah apa sekarang itu yang masalah tambah berat ada nggak? Kalau cuma lihat bahwa saya lapar, cuma itu aja. Biasa kan? Tapi kalau ya kalian lapar, saya lapar ya. Waduh gimana nih, saya mesti bagaimana nih, apa segala itu, akhirnya apa? Muncul permasalahannya. Nah jadi sebenarnya lapar itu kan lapar itu ya mungkin ya dalam kondisi lapar yang biasa ya sekarang ini ya. Lapar biasa itu adalah hal yang biasa ya, normal kan? Ya paling ya nggak usah terlalu dipusingin, cari makan selesai. Ngerti kan? Tapi ada yang pada saat lapar itu dijadikan suatu masalah besar. Ada kan? Terutama ya bukan yang cari makan ya, tapi bikin masalah dulu baru kemudian cari makan. Ada kan? Ya. Nah ini
Ya, ini ada hubungannya ya, dengan yang ini. Jadi ya saat kita melihat ya, suatu duka itu muncul, ya kita melihat sebagai apa? Oh ya duka itu muncul, ya udah kita beresin, selesai. Tapi saat kita duka ini muncul, ya kan, aduh kenapa saya berduka, kenapa kok saya, kenapa bukan mereka, kenapa begini, kenapa begitu, ya kayak apa? Ya waktu untuk beresinnya lebih panjang. Ya salah satu ini saat masalah muncul, yang udah jelaskan apa? Cari tahu akarnya apa. Ya udah itu akarnya apa? Ya bikin simulasi lah supaya itu hilang. Ya, nah kalau udah bisa, ya kan secara ya logika, teori dan lain-lain dia bisa. Ya udah jalanin. Dia no drama ya. Jelas ya? Ya, ya seperti itu. Ya, tapi ya tidak sesimpel itu. Ini masih banyak dalam lagi. Kenapa? Ada hubungannya dengan ya sabe dhamma anatta. Sabe itu kan seluruh, dhamma itu berarti segala fenomena, segala sesuatu. Ini adalah dhamma, 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 ini adalah dhamma. Semua adalah dhamma. Dan kemudian anatta jadi tidak memiliki diri, inti. Itu juga ya mesti masukkan ke dalam. Ya. Nah, rekan-rekan spiritual mereka, hargai mereka yang mulia ini hidup bergantung pada guru atau seorang sahabat spiritual dengan peran sebagai guru. Mereka membangkitkan rasa segan dan takut berbuat jahat yang kuat dari mereka dengan kehangatan dan rasa hormat. Jelas yang mulia ini mengetahui dan melihat. Kualitas ini mengarah pada kasih sayang, rasa hormat, penghargaan, keharmonisan dan kesatuan. Ya. Yang mulia ini hidup bergantung pada guru dan dari waktu ke waktu mereka pergi dan mengajukan pertanyaan. Jelas yang mulia ini mengetahui dan melihat. Kualitas ini juga mengarah pada kasih sayang, rasa hormat, penghargaan, keharmonisan dan kesatuan. Setelah mendengar ajaran tersebut, mereka menyempurnakan penarikan diri baik secara jasmani maupun batin. Jelas yang mulia ini mengetahui dan melihat. Kualitas ini juga mengarah pada kasih sayang. Yang mulia ini memiliki moralitas. Jelas yang mulia ini mengetahui dan melihat. Kualitas ini juga mengarah pada kasih sayang. Yang mulia ini sangat terpelajar, mengingat dan memelihara apa yang telah mereka pelajari. Jelas yang mulia ini mengetahui dan melihat. Kualitas ini juga mengarah pada kasih sayang. Yang mulia ini hidup dengan semangat yang bangkit. Ya, jelas yang mulia ini mengetahui dan melihat. Kualitas ini juga mengarah pada kasih sayang. Ketika berada di dalam sangga, mereka tidak terlibat dalam pembicaraan atau pembicaraan rendah. Jelas yang mulia ini mengetahui dan melihat. Kualitas ini juga mengarah pada kasih sayang. Mereka bermeditasi dengan mengamati timbul dan tanyanya 5 kelompok pendekatan. Jelas yang mulia ini mengetahui dan melihat. Kualitas ini juga mengarah pada kasih sayang. Rasa hormat, penghargaan, keharmonisan, dan kesatuan. Inilah 8 sebab dan alasan yang mengarah pada perolehan kebijaksanaan yang mendasar bagi kehidupan spiritual dan pada peningkatannya, pertumbuhannya, serta perkembangan sepenuhnya setelah kebiasaan itu diperoleh. Jadi, itulah ya, bagaimana ya cara kita bijaksana. Tapi ya karena ya detail untuk meditasinya itu memerlukan guru. Ya, dan kemudian ya tidak mungkin hanya bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat sekali. Ya, namun pernah jelaskan ini mungkin 3-4 jam. Ya. Jelasan ini jadi sebenarnya 3 sampai 4 jam. Itu ya minimal. Ya. Sekarang ini ada pertanyaan, ada yang ditanyakan tentang kebiasaan seperti apa, atau kira-kira ya sudah mengerti, oh minimal, oh ini ya langkah pertama saya harus bagaimana. Sudah mengerti bahwa langkah pertama kira-kira harus bagaimana kebiasaan? Ya, langkah pertama ya, belum yang langkah selanjutnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, atau mungkin nanti kalau nanti ada muncul pertanyaan, silakan ya apa aja. Jadi kalian bisa cari lama, ya, ataupun ya nanti setelah ya Malaysia, ya, kalau ada waktu, ya, bisa diskusi lagi. Ya, tuh. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya berarti ya kita tutup. Ya. Terima kasih ya kalian sudah ya, memiliki tekad ya, yang tulus belajar ya bagaimana menjadi bijaksana. Ya. Lepas ini ya budaya.